Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan Bogor sekarang ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Menurut Prasasti Sang Hyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Srijaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1520 Masehi, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Jejak kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah seperti naskah kuno, Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru, dan prasasti seperti Prasasti Batu Tulis, Prasasti Sang Hyang Tapak, dan Prasasti Kawali. Berdirinya Kerajaan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan pemerintahan Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut Prasasti Sang Hyang Tapak, Raja Srijaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Srijaya Bupati, takhta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima takhta Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Letak Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran terletak di bagian barat Pulau Jawa, Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran, Bogor, serta memiliki 2 kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Mengenai raja-raja Kerajaan Pajajaran terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babat Pajajaran, Cerita Parahyangan, dan Cerita Warugaguru. Selain Srijaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. 1. Sri Baduka Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi, bertahta di Pakuan. 2. Surawi Sesa 1521 sampai 1535, bertahta di Pakuan. 3. Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Masehi, bertahta di Pakuan. 4. Ratu Sakti 1543 sampai 1551, bertahta di Pakuan. 5. Ratu Nilai Kendra 1551 sampai 1567, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. 6. Raga Mulya 1567 sampai 1579 Masehi, memerintah dari Pandeglang. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon sampai Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka
tidak berkembang ke arah ketengahan. Menurut sumber Portugis, kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 ekor prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit, pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi tempur di darat, tetapi angkatannya lautnya bilang lemah. Kehidupan sosial berdasarkan kitab Sang Hyang Siskandang Karesian. Kehidupan sosial masyarakat Pajajaran dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Kelompok rohani dan cendekiawan, kelompok manusia yang mempunyai kemampuan di bidang tertentu. 2. Kelompok aparat pemerintah, kelompok masyarakat sebagai alat pemerintah negara. 3. Kelompok ekonomi, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian. Kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat Pajajaran terdapat berbagai golongan, yaitu golongan seniman, golongan petani, golongan perdagangan, golongan yang dianggap jahat. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya masyarakat Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Peninggalan-peninggalannya berupa kitab, cerita para hyang dan Sang Hyang Siksakanda, prasasti-prasasti, dan batik. Keadaan masyarakat. Kehidupan ekonomi. Pada umumnya masyarakat Pajajaran hidup dari pertanian. Di samping itu, Pajajaran juga mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Kerajaan ini memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda, Kelapa, dan Cimano. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah putri si Baduga Maharaja. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Badui. Pengaruh atau alkulturasi budaya. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. 1. Prasasti Cikapudung. 2. Prasasti Hulu Daya. 3. Prasasti Pasir Datar. 4. Prasasti Perjanjian Sunda Portugis. 5. Prasasti Ulu Velu. 6. Situs Karangka Mulyana. 7. Prasasti Kebon Kopi 2. 8. Prasasti Batu Tulis. Pengaruh Kerajaan Pajajaran. 1. Masuknya pengaruh Islam ke Jawa Tengah. 2. Berkembangnya pelayaran serta perdagangan. 3. Terbuatnya wilayah perdikan. 4. Peninggalan sejarah Telaga Maharena Wijaya sebagai situs budaya.